dipersyaratkan sang raja harus bisa mengislamkan seluruh warga Gorontalo saat itu. Yang unik ya? Yang unik. Artinya tidak bisa ditemukan di masjid-masjid lainnya, bahkan kemungkinan di Indonesia atau bahkan di dunia. Pengakuan dari pemerintah bahwa itu memang benar-benar masjid pertama. Iya, masjid pertama. Ya kan memang itu memang real kondisi yang memang asal muasal Gorontalo Islam ini dari situ ya, dari Sultan Amai ini kan. Nah, ini kan itu kan besar. Iya. Apalagi begitu kita sampaikan di forum medsos. Iya. Kan jadi liar. Siapa saja kan bisa. Selamat datang di ruang Reka dan Mancang, podcast dengan inspirasi menantang. Dari gedung tinggi sampai cagar budaya, kita bicara semua tak ada yang terlupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali di IAI Podcast Gorontalo, Ruang Reka Rancang. Baiklah teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang sore ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Pak Syahbudin Sadilama, dan biasa dipanggil Pak Budi, salah seorang pemerhati budaya. Dan sekarang ini beliau adalah ramah muda di Masjid Hunto, Biau, Kota Gorontalo. Baiklah, izin pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang master plan wisata religi Masjid Hunto yang insya Allah ya akan ditetapkan menjadi masjid bersejarah oleh pihak pemerintah daerah. Baik Pak Budi, pertama-tama kami meminta Pak Budi untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya barangkali bisa langsung menyampaikan semacam prolog bagaimana tentang Masjid Hunto ini. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap saya Syahbudin Sadilama, pemerhati budaya lah. Kalau bilang pemerhati, tidak juga sih. Cuma karena sebagai orang Gorontalo ya wajib kiranya kita mengetahui sejarah Gorontalo yang ada. Karena memang masih sangat banyak yang harus kita cari tentang sejarah Gorontalo. Gorontalo khusus. Baik. Sekarang ini kebetulan diminta juga teman-teman bisa bergabung di remaja Masjid Hunto, Insya-Allah, dan ada juga di teman-teman lainnya juga beberapa organisasi di Kelurahan Biau. Nah, kenapa harus Masjid Hunto kita jadikan masjid sebagai sasaran wisata religi? Masjid bersejarah. Masjid bersejarah. Kan dasar pertimbangannya apa kan? Kenapa sampai masjid ini? Masjid Hunto ini kan salah satu masjid pertama di Gorontalo. Dibangun tahun 1495 oleh Sultan Amai sebagai bukti tanda cintanya kepada anak dari salah satu Raja Palasa, Sulawesi Tengah. Raja Sulawesi Tengah, bukan Raja Gorontalo ya? Bukan. Jadi anaknya. Artinya kan ini kan menarik kan? Artinya kalau dilihat kenapa dia dengan Raja Sulawesi Tengah bikin di Gorontalo? Ini kan hal-hal yang mempentingkan yang jadi menarik. Silakan. Jadi Sultan Amai ini tertarik seperti kayak kisah di India, kisah di India. Jadi ketika Sultan Amai tertarik, kemudian ingin menikahi Putri Boki Outango, Putri Outango, kemudian dipersyaratkan sang raja harus bisa mengislamkan seluruh warga Gorontalo saat itu. Jadi persyaratannya ini itu. Jadi bagaimana diislamkan? Gorontalo ini harus diislamkan. Kemudian mahar kedua itu harus bangun masjid itu. Karena dua ini kan, dua ini. Kenapa sampai Gorontalo kan? Kenapa Gorontalo? Oleh Sultan Amai disanggupi.
kedua-duanya disanggupi, dan alhamdulillah sampai sekarang masjid itu sebagai masjid bersejarah awal mulanya Islam. Nah, Islam. kenapa harus Hunto dinamakan Hunto? Ya. Pada saat itu Hunto itu sebenarnya berasal dari kata Ilohundumo. Ilohundumo Kan itu dia bahasa Gorontalo ya? Iya, bahasa Gorontalo. Ilohundumo. Iya. Ilohundumo itu sebagai basis atau tempat penyebaran ajaran Islam waktu itu dia. Jadi kayak semacam pusat Ya, untuk pusat penyebaran Islam. mulai penyebaran Islam. penyebaran Iya. Islam di wilayah Gorontalo. Iya. Jadi semua dari wilayah Suwawa, Jadi Atinggola berkumpul di Hunto di situ, ini, di Hunto. Ilohuntungo ini. Ilohundumo itu Iya. sebagai basis pusat penyebaran Islam. Nah, kenapa teman-teman dari Rema Muda, kemudian dari Pop Darwis, Iya. Masjid Hunto mencoba membuat master plan untuk wisata religi? Sebenarnya banyak fungsinya sebenarnya, manfaatnya banyak sekali. Artinya kan dari kawasan inti ini kan dikembangkan Ya, kan? dikembangkan lagi Itu jadi. ya, Siap. jadi wisata religi karena supaya masyarakat dari manapun Iya. atau dari wilayah Indonesia lain Bahkan dari luar negeri kan? bahkan luar Bisa. negeri ya, Iya. untuk mengenal Islam itu di sini. Ya, artinya kan Dan bisa secara mendekatkan keseluruhan. diri ya. Iya. Intinya kan mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, artinya kan banyak manfaat yang Banyak bisa, manfaat sebenarnya bisa dari diambil. sisi ekonominya, Iya. UMKM-nya banyak sekali sebenarnya manfaat. Iya. Hanya tinggal kami menunggu dari semua stakeholder yang ada. Iya, artinya kan tinggal butuh supporting. Tinggal butuh Seperti supporting apa? sistemnya Iya. seperti apa Iya, sih? siap. Di awalnya kan sudah ada. Iya. Artinya kan sebelum ke situ Pak Budi, barangkali bisa disampaikan asal muasalnya ini kan Hunto ini dibangun tahun berapa dan prosesnya kan Iya. sampai Ini Masjid Hunto ini dibangun di tahun 1495 oleh Sultan Amai. Nah, memang kalau di beberapa riwayat termasuk beberapa manuskrip kan luas lahan. ya luasnya itu kan luas artinya lahan kenapa itu di 12 Undumo itu kali kan 12 ya, ya. Ini 12 ke 12. Tapi beberapa hari terakhir saya coba mencari manuskrip tulisan-tulisan yang berasal dari Belanda. Ada yang menyebutkan luasan awal itu sebenarnya 10 kali 10. itu bangunan inti Bangunan inti masjidnya. masjidnya. Iya. Bangunan inti masjidnya itu. Kemudian menyangkut bentuknya ini kan Nah, bagaimana? bentuk ini kan sudah dari sejak awal itu sampai sekarang terjadi beberapa perubahan. Iya. Nah, yang ada sekarang itu yang ornamen, kemudian bukti otentik orisinil yang masih ada itu mimbar Mimbarnya kan masih ada. kemudian 6 pintu helai, ya pintu masuk Pintu itu masuk. dari kayu, Gerbang kan? gerbang Gerbang masuk, ya. Iya. Kemudian pintu kiri Samping kan. samping, kemudian ada beberapa juga yang di mimbar itu ada satu yang kami masih teliti sebenarnya. Iya, iya. Tapi itu kalau kita mau cari tahu sih Iya. dari seluruh masjid yang ada Gorontalo mungkin hanya di Hunto satu-satunya barang Iya. seperti itu. Iya, ada kan yang unik ya. Yang unik. Yang artinya tidak bisa ditemukan di Tidak bisa ditemukan masjid-masjid masjid lainnya, lain di bahkan Gorontalo. kemungkinan di Indonesia atau bahkan di dunia. Ya, artinya kan tapi kalau di Gorontalo saya kan iya. kita kan belum tahu apakah di wilayah Indonesia ada. Iya. Itu atau bahkan di dunia kan. Nah, ini kan butuh Iya. explore lagi kan. Iya. Itu. Di situ juga kan termasuk yang sumur tuanya itu Iya, sebagai iya. tempat pengambilan wudhu. Iya. Sumur itu memang Berarti sumur ini satu kesatuan di 10 kali 10 ini. Atau di luar dari bangunan inti. Iya, sumur itu dijadikan tempat pengambilan air wudhu. Iya. Itu yang sudah seumuran dengan masjid itu sebenarnya. Iya, berarti kan dia seumuran pas di bangun masjid. Seumuran, iya. Kemungkinan dia ikut juga membuat juga pembuatan sumur. sumur. Ya. Dan itu sampai hari ini juga masih ada. Sampai hari ini masih Dan bahkan dari sisi fungsi dia masih berfungsi karena masih ada. masih tetap digunakan. Ya, artinya kan kalau dari lihat umur sudah 600 tahun saja 600 tahun. untuk namanya sumur ini kan Iya. yang ada sumber air kan. Artinya Iya. kan ini hal-hal yang memang unik bahkan cenderung mistik kan. Cenderung Seperti mistik, itu kan. ya. Artinya Tidak kan pernah kering. Iya, artinya kan kalau yang kita ketahui bersama namanya sumur ini kan ya pasti dia bisa kering atau Bisa bisa, kering. tertimbun atau ini Iya. kan sampai hari ini kan ternyata dia masih seperti yang Bahkan sebelumnya. beberapa Iya. kali meluap air. Iya, itulah artinya kan ada hal-hal yang memang cukup unik Iya. yang perlu kita eksplor di masjid Iya. ini. Memang
Menyangkut tiangnya seperti apa? Nah, tiang ini kan ada 4, sebenarnya punya makna tersendiri 4 tiang. Iya. 4 tiang utama di dalam masjid itu kemudian berbentuk segi 8. Iya. 4 Berarti ada tiang lagi ya? Ada cuma bentuknya 4 tiang. 4 tiang yang berdiri. Ada yang Bentuknya itu segi 8. ya bentuknya heksa itu. Heksa. Jadi tidak segi 4 begini ya? Tidak. Nah, ini kan salah satu keunikan lagi kan, karena namanya pakem yang kita ketahui bersama namanya masjid ini kan dibentuk dari 4 tiang kan. Ternyata kan ini kan butuh penelusuran lagi. Kenapa harus ada harus heksa kan? Heksa. Kenapa bukan? Nah ini kan. Nah, itu. Ini kan. Kalau dia 4 tiang itu setiap kalau di muslim itu ataupun di masjid itu kan melambangkan 4 sahabat dan 4 mazhab. Ya, siap. Nah, kemudian kenapa di heksa? Itulah harus segi 8. Nah, ini juga ini yang harusnya dibuka sih. Iya. Heksa itu kenapa dia harus heksa atau segi 8? Itu melambangkan 4 penjuru mata angin. Iya. 8 penjuru mata angin. Iya. Dasarnya di mana? Iya. Nah, kalau kita merujuk ke Al-Qur'an ada di Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 115. Ya, berarti kan memang ada landasannya yang real dan memang kenapa dibentuk seperti itu kan tidak serta-merta dibuat seperti kan ada dasarnya. Ada dasarnya. Ini oleh para ulama terdahulu. Oleh para ulama terdahulu. Kenapa harus dia segi 8? Segi 8 kan? Iya. Dasarnya ini. Al-Baqarah kan surat 15. Memang ada dasarnya kan, bukan karena keinginan dari si Pak Sultan namanya. Karena kan ada dasar kenapa sampai ada dasar harus heksa. Siap. Ya kan hal-hal ini kan yang butuh kita eksplor. Karena harusnya kayak gini yang harus kita lestarikan seperti ini itu. Harusnya Iya. juga sebenarnya harus tegak pula harus ada nilai jual sih. Iya, itulah kan. Karena memang kadang hal-hal yang terlupakan ini begitu kita sampaikan dan memang landasannya jelas. Pasti kan orang ikut kan. Pasti ikut. Siap. Ya, kemudian yang mimbarnya itu gimana? Nah, mimbar ini kalau melihat dari corak dan ornamen, setelah saya perhatikan itu seperti coraknya dari India Gujarat. India Gujarat. Masuk beberapa ornamen arsiteknya di dalam. Perpaduan warna itu. Iya, artinya kan kalau warna-warna ini kan kalau namanya India ini kan dia ngejreng kan, artinya cenderung norak kan, cuma kan ciri khasnya itu kan. Kalau Masjid Runtuh itu ada gabungan beberapa wilayah sebenarnya. Ada yang dari India, kemudian Cina juga ada masuk. Ada unsur Cinanya juga kan. Cina juga. Kemudian ada beberapa yang dari Mesir. Termasuk corak bunga lotus. Bunga lotus itu teratai. Kemudian kan kayak ada ornamen pendukung lainnya kan kayak lampu, kaligrafi itu kan ada juga kan yang memang dari awal sudah ada kan. Dari awal sudah ada. Dan memang sampai saat ini oleh Tamirul Masjid itu masih kita jaga terus. Artinya kan harus dipertahankan kan yang seperti itu kan memang butuh energi lebih kan untuk menyampaikan ke teman-teman, terutama kan pengurus di situ kan bahwa ini kan harus kita jaga, harus kita pertahankan. Apalagi masjid pertama di Gorontalo. Siap. Berarti kan untuk melangkah ke sana prosedurnya sudah ini ya? Sudah. Bahwa ini tinggal mendekati dari sisi kelengkapan administrasi ataupun dari sisi historis sudah clear kan? Tinggal menunggu penetapan ya. Kan dari gubernur. Barangkali bisa disampaikan ke kita, ke pemirsa. Persoalan-persoalan itu kan yang untuk bisa mendapat penghargaan sebagai masjid bersejarah itu apa-apa saja kan? Jadi di aturan Dirjen Kemenak itu, saya lupa nomor aturannya. Kan ada aturannya kan bahwa persyaratan kebetulan masjid bersejarah ini kan masjid jami, masjid jami yang di kelurahan. Karena kebetulan Masjid Runtuh adalah masjid bersejarah dan pertama di Gorontalo kan. Makanya Tamirul Masjid mencoba mengajukan untuk perubahan statuta masjid jadi masjid bersejarah. Kan sebelumnya dia cuma masjid kampung. Dia kan masjid kampung. Berubah jadi masjid bersejarah. Nah, persyaratan itu
oleh aturan di Dirjen itu minimal harus ada SK wali kota, Ya. penetapan dari SK wali kota dan cagar budaya. Dan Di itu tingkat kota. Itu sudah ada. Oh, alhamdulillah. Sudah ada. Berarti sudah ada pengakuan dari pemerintah Iya, bahwa itu memang benar-benar masjid pertama. Iya, masjid pertama. masjid Alhamdulillah kan bersejarah. memang itu memang real kondisi Real, yang real memang kondisi benar yang ada. kan? Iya. Ya, artinya dengan adanya legitimasi dari pemerintah lebih mengabdolkan lagi kan Iya. bahwa itu memang sudah seperti itu. Benar sekali. Iya, siap. Benar sekali Iya. Pak Adan. Makanya kemarin kami konsultasi ke Kanwil Kemenak. Iya, iya. Konsultasi karena persyaratan semua yang mereka minta kita sudah. Alhamdulillah info terakhir itu sudah disetujui oleh Dirjen. Iya, Jadi karena sudah ada nomor regisnya. Iya, karena kadang juga kan statuta itu. antar lembaga ini beda kan Beda. dari Kementerian Agama. Ada aturannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga kan. Agama. Alhamdulillah kan sudah ketemu. Sudah ketemu. Ya, siap, Sudah siap. ketemu. Ya, karena kan itu juga kan biasa kan di Kementerian Agama ada lagi kan Ada lagi. penentuan Ya. status masjid. Kayaknya teman-teman di Kemenak itu, di Kanwil itu agak bingung juga karena Iya. nanti kali ini kita mengajukan Iya, yang karena- terjadi di Gorontalo. Iya, karena kan dorang kan sudah ada aturan Sudah tersendiri ada kan. aturan. Perubahan Iya. aturan yang akhirnya Masjid Benar. Hunta itu dijadikan pertama yang Iya, jadi kayak pilot project. Iya, pilot projectnya awal Bahwa perubahan masjid bersejarah itu. bersejarah kan artinya untuk menjadi masjid pertama kan jadi dia bersejarah kan. Iya, Iya, ya, siap, mudah-mudahan masjid-masjid bersejarah Gorontalo lainnya mengikuti itu. Iya, siap. Ya, artinya kan. Tapi kan dari sisi apa namanya backup administrasinya kan sudah ada Alhamdulillah kan. sudah. Iya, sudah karena Sudah memang selesai. dia kan memang kita tahu bersama memang Masjid Sultan itu dari tahunnya itu kan orang sudah tahu. Iya, 14 siap. 600 Baik. tahun lebih. Jadi sekarang yang kembali ke yang tadi Pak Budi untuk menyangkut master plan itu seperti apa langkah-langkah yang Jadi langkah-langkah ini yang sudah diambil. insya Allah kebetulan besok juga ada kegiatan kita kan seminar Siap, nasional tentang wisata religi dan masjid Hunto Nah, itu. jadi besok ada mau dibahas lagi Iya, kan? itu akan dibahas. Iya. Dari semua stakeholder Iya. termasuk beberapa peneliti nanti akan hadir. Iya. Kalau persyaratan yang diminta oleh aturan itu kan sudah ada, Iya. sudah dilengkapi dan sudah studi dan sudah terregis di Kemenak. Iya. Tinggal kita besok itu memfinalkan. Nah, jadi tinggal finalisasikan. Ya, finalisasi. Artinya kan dengan adanya berbagai unsur yang Iya. bergabung ini kan dan di kegiatan resmi dalam bentuk seminar kan Iya. bisa mengeluarkan semacam kesepakatan bersama kesepakatan kan bersama. untuk menetapkan. Karena pemetaan untuk wisata religi itu memang butuh proses. Iya, iya. Kalau kami teman-teman di Remah Budaya itu ya setidaknya ini sudah berubah status dulu. Ya, Nah, artinya kan untuk pengembangan selanjutnya selanjutnya kan menunggu hasil besok. ya artinya kan artinya kalau saya tidak salah ya biasa kan di Kementerian Pariwisata itu kan untuk mengajukan suatu kawasan itu kan Iya. misalnya ada persyaratan harus sekian luasannya. Iya, Nah, sekian. biasanya kan ada seperti Iya. itu. Baru kan ada unsur-unsur. Kemudian dari Iya, tata ruang juga. Iya, itulah. Persyaratan ini. Nah, persyaratan. Barangkali kan kalau memang ini kan kami dari IAI siap untuk berpartisipasi bagaimana untuk bisa mewujudkan Ya. kawasan master plan wisata religi ini. Seperti itu. Koordinasi kami terakhir dengan Dinas Tata Ruang itu setelah saya cek di sistemnya mereka, ternyata 3 persyaratan utama itu masuk sebenarnya, Iya. termasuk kota tua. Ya, iya Termasuk wilayah kota tua benar. itu kan? Di situ kan memang kawasan kota Iya, tua. termasuk kawasan kota tua. Jadi memang Juga ada kawasan cagar budaya kan Iya. yang memang harus dilestarikan. Ya. Ya kan poin itu saya sudah masuk Poin kan itu saya berarti sudah kan alhamdulillah kan Iya. memang berarti kan Oke, 3 poin utama persyaratan di tata ruang itu saya lihat sudah loh kok terpenuhi. kenapa ini masuk 3-3-nya? Iya, berarti kan Ya, langsung harusnya segera diproses. langsung iya kan itulah artinya tidak perlu Tidak energi perlu lebih lagi kan energi- memang energi lebih lagi. tinggal bagaimana penataannya kan Iya. seperti apa nanti kemudian pelibatan masyarakat kalian Pelibatan masyarakat itu. itu supaya dia merasa memiliki terhadap Ya, itu sebenarnya. Iya. Karena kami berharap ke depannya insya Allah kalaupun bisa tahun ini bisa terrealisasi. ya Bisa kan terrealisasi tahun ini. artinya kita apalagi kan di samping kita ini sebagai seorang arsitek dan orang Gorontalo kan ya harus dong untuk bagaimana ini kawasan religi wisata religi ini kan harus terwujud kan. Ya, harus terwujud dan memang harus. Iya. Nah,
Harga mati bagi kami Ya, Arema Muda. ya artinya kan secara internal itu kan merupakan prioritas utama Iya. Arema Muda. Tapi kan secara untuk skop Skop kewilayahan untuk khususnya Gorontalo Iya. kan, ya pasti dia bersyukur juga kan Iya. bahwa ada salah satu kawasan di Gorontalo yang bisa ditetapkan sebagai kawasan wisata religi. untuk wisata religi. Nah, kemudian untuk master plan itu kan barangkali ada semacam lokasi-lokasi di luar kawasan ini yang bisa dieksplor lagi, dalam artian untuk digali lagi kan Iya. fungsi-fungsinya kan, apakah memang dari dulu ada atau bisa nanti untuk dipertahankan lagi kan? Itu sementara dirancang oleh teman-teman, Iya. untuk data mentah itu awal rancangan kami itu termasuk renovasi yang di bagian belakang masjid Iya. area itu. Ya, karena memang kan Karena kami masih ada ya wilayah. masih ada. yang- Jadi dalam wilayah masjid itu yang masih perlu kami rehab lagi Iya. karena kami inginkan di situ ada tempat pusat studi kajian. Ya, ada semacam Istilahnya kajian di situ, atau ya. kalau memang dan ini kan usul ya, ada Iya. dananya kan, ada semacam perpustakaan digital kan, Iya. yang, Itu yang bisa untuk langsung visual disampilkan kan. Iya. Kalanya kan orang kan langsung melihat itu kan enak kan. Di rancangan kami itu saya bilang sama Tamirul kalau bisa untuk perpustakaan digital itu di lantai 2 kan Iya. ada 3 lantai di atas. Oh iya. Jadi ada 3 lantai yang Iya, di pengembangan yang di belakang itu. Oh jadi di belakangnya ada sementara pengembangan. Iya ada pengembangannya. Tapi sudah jadi sih masih dalam sekitar. Berarti 60%. bangunannya sudah jadi, tinggal sudah jadi. bagaimana Tinggal untuk mengisi dan ditata finishingnya kan. Finishingnya seperti apa? Iya siap. Yang di Berarti depannya ada, artinya terus terang saya juga walaupun orang Gorontalo belum pernah sampai masuk ke dalam itu kan, melihat sampai, artinya kalau soal sholat pernah, Iya. cuma kan Masuk dengan sampai adanya ke- infonya dari Pak Budi ini kan keingin tahuan itu kan jadi besar kan. Iya. Mana ini katanya Pak Budi ada sumur baru yang kayak yang model bulat itu kan, Iya. itu juga kan. Nah, Artinya kayak kita yang orang awam kan tidak taruh kira istilahnya kan. Iya. Ternyata kan setelah disampaikan Pak Budi kan ada hal yang memang ada hal yang memang harus Iya. dieksplor lagi sih di dalam masjid. Iya, siap. Di- Kemudian untuk tingkat partisipasi masyarakat Alhamdulillah, bagus ya. alhamdulillah. Iya. Kemudian dari BKM, LPM, Iya. anak-anak Karang Taruna, bahkan jamaah masjid pun respon sekali. Iya, artinya kan Mereka respect sekali. kunci utama untuk ini ya, terutama untuk kawasan masyarakat Iya. di internal situ dulu kan. Iya. Kalau Yang masyarakat itu di sih. internal situ sudah sangat mendukung, otomatis kan Iya. siapa saja yang ingin berpartisipasi kan pasti welcome kan, seperti ininya. Berarti master plan ini itu rencananya sekitar berapa luasannya, ancar-ancarnya? Kawasan itu ada yang di depan jalan, makanya kami sementara koordinasikan dengan dinas tata Iya kan ruang. ada tanah kosong ya. Iya, di depan kan itu ada Bekas- yang sebelah kiri kanan juga. Nah, kiri kanan kan Iya, ada kiri kan kanan rumah kosong. tua kan di muka itu, Iya. tapi kayaknya udah sujuh atau bagaimana itu? Itu masih belum kan? Itu yang Kayaknya sementara kami coba baru lakukan kali di pendekatan. sebelah kanan kan punya pemerintah ya. Iya, ada juga penjual situ rumah, tapi kan sudah tidak ada orang lagi Iya, di situ. iya. Itu yang Artinya coba kan- kami sementara. Itu kan bisa jadi satu kesatuan kan. Iya. Kalau itu kalau yang bagian belakang memang iya kan, memang kalau itu paling untuk jadi fasilitas pendukung kan. Iya. Itu yang kami sementara pikirkan dengan teman-teman di tata ruang. Iya. Jadi jalur, karena ini kan termasuk jalur lalu lintas kendaraan. Iya, itulah. Ini nanti akan mau disetnya seperti apa nanti Iya. ke depannya. Artinya mau diatur sirkulasinya. Sirkulasinya. Jangan sampai kan jadi crowded kan, kalau Iya. terlalu banyak orang Kalau datang banyak kan. orang ya. Itu lagi. kan, iya. Makanya harus ada perencanaan dari jauh hari kan, Iya. seperti apa untuk menghadapi kalau memang ini sudah jadi pengembangannya, dan Iya. untuk kedepannya kan lebih ini kan. Maksudnya kan kita berseberangan dengan Siendeng, kemudian Biawau dua Ya, dua kelurahan, Dua iya. kelurahan. Karena kalau di pasar itu Biawau itu ya, Iya, pasar Biawau di jembatan itu. jembatan iya. Jembatan itu sudah masuk perbatasan wilayah Biawau. Biawau sebelah, kalau yang Gardu ini Siendeng kan. Siendeng. Nah, itulah. Kali ini kan Biau kan. Ini Biawau, Iya. Biawau. Jadi memang bersinggungan, Iya. benar-benar bersinggungan. Karena Iya. kawasan wisata religi itu Iya. di dalam master plan kami itu, jadi tidak hanya sebatas area masjid saja sih. Iya, iya. Jadi semua Iya, melingkupi artinya- satu kelurahan itu. Namanya kalau sudah master plan dan kawasan, Iya, kawasan religi. artinya kalau bisa 3 kelurahan ini Iya. harus jadi satu kawasan. Apalagi kan seperti yang disampaikan tadi, ini sudah ditetapkan sebagai kawasan kota tua. Iya. Ah, ini kan Lagi. jadi kan ya harus jadi satu kesatuan Iya. kan.
termasuk Kolonda lagi kan, ada Iya, beberapa bahwa wilayah. ini masjid ini termasuk berada di kawasan kota tua yang Iya. memang dari sisi keberlestarian harus dipertahankan kondisi. harus kondisi yang Bagaimana sudah ditetapkan kota tua baru jadi modern semua modern DP. semua yang di dalam. Iya, itulah. Itu lagi. Itu makanya ini menarik karena masjid ini kan memang betul-betul harus kita eksplor dan kita pertahankan. Iya, Ini. benar sekali. Karena dari sisi histori bahwa dia kan sebentar lagi sudah sah sebagai masjid Ya, bersejarah ini kan. Jadi tinggal kan, menunggu penetapan SK gubernur Iya. sih. kemudian peran Pemda seperti apa Pak? Alhamdulillah Artinya beberapa- dari pemerintah kota maupun dari pemerintah Iya. provinsi. Artinya seperti apa sih artinya keberpihakannya terhadap masjid. jadi ini? proses ini sebenarnya tidak lama juga sih, agak cepat. Iya. Kami bersyukurnya prosesnya agak cepat. Iya, iya. Beberapa kali kami pertemuan di Butpora, kemudian di Kanwil Kemenak, kemudian di Dinas Tata Ruang. Iya. Akhirnya semua connect, Iya. semua connect. Ya, alhamdulillah kan. Semua connect kan. Nah, tinggal menunggu SK penetapan gubernur itu sih. Jadi nanti setelah dari Kemenak oke, nanti penetapannya gubernur Iya. ya. Kalau dari Kemenak sudah, Oh, nomor regisnya oh, sudah ada. sudah ada. Sudah Berarti keluar. Tinggal menunggu cepat ini SK, kan, sebenarnya kan? cepat. Itu yang bersyukurnya kami. Alhamdulillah dibuka ruang. Iya. Dibuka ruang. Itulah berarti kan secara legalitas formal clear ini dan. Ya. Tinggal bagaimana menatap ke depan kan? Nah. Artinya secara legalitas clear supaya tidak ada lagi yang mengganjal kan? Tidak ada lagi yang Nah, bagaimana mengganjal. tinggal pengembangan ke depan lebih anu lagi kan? Dibuat seperti apa ini nanti Iya. ke depan? Makanya Dikembangkan. kan kita membuka ruang, kami dari IAI kan Iya. siap mensupport. Artinya disampaikan saja kan apa-apa Iya. yang bisa kita support dalam bentuk untuk membantu dalam hal desain atau misalnya mengidentifikasi apa-apa Iya. yang bisa untuk di kawasan situ kan. Iya. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, insya Allah dari IAI juga nanti akan mensupport Iya. rencana kami ini kan. Di teman-teman juga kan ada juga kan yang selaku tenaga ahli cagar budaya di Iya. kota kan. Nah, Iya. itulah kan istilahnya kan mereka juga kan paling akan support secara di samping dia sebagai orang IAI kan dia juga kan Iya. pemerhati budaya kan seperti Pak Budi kan. Jadi kan Itulah sebenarnya sih kami dari Remah Muda itu mengharapkan dari semua lini, semua struktur yang ada iya. di wilayah Kota Gorontalo khususnya ataupun provinsi itu bisa menyatu semua, Iya. Siap. bisa menyatu semua. Iya. Karena ini kan menarik kan punya nilai jual lebih kan Iya. dia apalagi kan secara histori bahwa memang apalagi kan dia ada hubungan dengan pemerintah di luar kan kadang Iya. Ternate Iya. atau bisa kan ini misalnya kan bisa diekspor kan ke wilayah apa ya yang asal muasal istrinya itu Oh, Sultan iya. namanya Sulawesi Tengah kan Sulawesi Palasa ya. Tengah. Kerajaan Palasa. Nah Palasa itu kan berarti kan Raja Palasa. ini kan terus terang baru saya tahu kan bahwa ternyata putri ini dari sana bukan Iya. bukan Gorontalo kan. Ya ini kan bagaimana itu artinya bisa disampaikan kenapa ini sampai Raja Ternate ini ada keinginan sama Palasa. Apakah memang dulunya ini Palasa masih Gorontalo atau bagaimana? Oh iya. Iya. Saya lihat di dalam dokumen saya ada Cuma karena memang saya dengar juga banyak orang Gorontalo kan di Palasa itu. iya. Ya, itu berarti kan memang dari dulu memang sudah ada hubungan kan? Iya. Sulawesi Tengah, daerah Mutong itu ya Pak? Atau Untuk kalau nggak salah. Jadi kalau yang dalam dokumen yang saya sempat cari itu, mungkin saya bisa baca sedikit. Sultan Amai masuk Islam itu kan sebelum mempersunting Outamo ya. Utama. Putri raja dari Ogo Manjolo dari Palasa, Teluk Kumini. Jadi kerajaan Ogo Manjolo ini sebenarnya telah menerima Islam jauh dari Ternate. Berarti memang sudah ini Islam duluan. Putri ini sudah Islam duluan. Sudah Islam duluan. Siap. Jadi kerajaan Ogo Manjolo ini sebenarnya sudah Islam melalui dari kerajaan Ternate Iya. sebagai raja Gorontalo yang pertama kan. Iya. Kerajaan raja Islam pertama dari tahun 1532 sampai 1550 itu. Iya. Kan dua persyaratan yang saya sampaikan itu. Ya, berarti kan dia harus mengislamkan seluruh Mengislamkan seluruh Gorontalo Gorontalo. dan membuat masjid Masjid sebagai mahar. sebagai mahar. Mahar.
Berarti kan langkah awal yang dibuat ini mengislamkan dulu kan? Iya. Atau secara paralel dia lakukan? Paralel sekaligus Kan? Islamkan dan Sementara dia bangun. siar, dia membangun masjid. dengan bangun masjid sebagai mahar. Iya, bagian mahar. Iya. Nah, berarti setelah itu dia menjadi raja di Gorontalo. Raja, kemudian berubah nama jadi sultan. Jadi Sultan Amai. Jadi sultan Amai. Berarti kan apa namanya? Nah, sekarang menyangkut turun-turunannya seperti apa ini? Artinya Turunan ini yang karena yang ini secara yang kita tahu ini kan namanya raja-raja ini kan kayak bukan Raja Manoarfa, Kaluku, kayak gitu kan? Iya. Tuh. Ininya kan kalau di baru waktu itu sudah ada penjajah atau belum? Belum kan? kalau penjajah sih Sudah ada tapi belum masuk Gorontalo kan? belum masuk. kan? Belum masuk. Iya. Kalau silsilah Sultan Amai dan Raja apa ini ya, Raja Ilat tuh. Raja Ilata. Sebenarnya kalau di Misi Tonto itu ada sebenarnya tertulis dari Di prasasti itu ada ya, kan? prosesnya ada Iya. dari Raja Humbalangi itu kerajaan Bulung Dalangnya awal itu. Iya. Kemudian di turunannya lagi ke bawah ada Raja Wadipala yang berkuasa di tahun 1385 sampai 1427. Itu Maharaja pertama Gorontalo. Iya. Kemudian beristrikan istrinya adalah Putri Rawe. Iya. Istrinya Putri Rawe. Bukan. Anaknya Putri Rawe karena Layolo Bungo. Istrinya Putri Rawe. Masih garis keturunan Masih Sultan Amai. keturunan, ya. Dari turunannya Layolo Bungo ini turunlah Raja Uloli. Kalau sudah menyebut dulu kan? Iya, Raja Uloli. Istilahnya sudah familiar kan? Iya. Dengan Gorontalo. Gorontalo Uloli 1427, berkuasa di tahun 1427 sampai 1450. Kan orang so kawin baku kawin toh. Ya, kawin Nah, kawin. berarti dia termasuk Raja Gorontalo kan? Karena Masuk dulu ini kan Raja ada Raja Gorontalo. Limboto, ada Suwawa kan? Iya, ada itu Sultan Amir kalau tidak salah dia yang ke-6 dia. Iya. Tapi kalau Sultan Amir ini memang aslinya dari Ternate. Iya. Turunan dari Raja Detu Raja Detu ya. yang ibunya itu Lembidu namanya. Yang berkuasa di tahun 1503 sampai 1523. Raja Detu Sultan Raja iya. Ya, artinya kan itu kondisi bahwa seluruh penduduk Gorontalo kan sudah Islam. Sudah Islam. Ya, artinya kan Sudah Islam sebenarnya. berarti itu juga bisa dijadikan dasar bahwa asal muasal Gorontalo Islam ini dari situ ya, dari Iya, dari Sultan Sultan Amai. Amai ini kan. Nah, Sultan ini kan yang butuh kita eksplor lagi kan. Karena sejarah Islam masuk ini kan banyak versi kan yang ini. Ini yang sebenarnya Iya. yang harus pernah saya bahas sih sebenarnya dulu Iya. dari sejak tahun 2005. Iya. Saya ketemu dengan beberapa pemangku adat, kemudian tokoh adat, Iya. beberapa lembaga. Kiranya harus ada apa ya bahasanya ini? Ada kesepakatan. Ada kesepakatan bersama. Dia itu. Artinya- Supaya dia semua pemangku adat jadi satu pemahaman yang sama Ya, kan. Ada satu pemahaman yang sama. Iya. Karena jujur Pak Ted, saya mencoba mencari riwayat Iya. beberapa kerajaan di Gorontalo. Saya cari ke Limboto, pemangku Iya, adatnya, Suwawanya, kemudian termasuk kota. Ada yang saya rasa tidak sinkron. Ya, karena kalau artinya kan kalau kita ambil dari histori bahwa masjid ini dan proses pengislaman warga Gorontalo itu kan berarti Iya. kan dari berdirinya Iya, dan berdirinya dan masjid begitu awal ditetapkan bahwa ini masjid sebagai masjid bersejarah dan masjid pertama, otomatis kan harus korelasi semua Iya, kan, harus terkorelasi. harus bahwa pertama Islam mulai ini kan dari sini. Cuma kan kita nggak tahu ya artinya Iya. ini kalau saya sih apakah waktu dulu ini Gorontalo tersendiri, Limboto tersendiri, Suwawa tersendiri, Tapa, ini kan kan ini juga kan bisa Sebenarnya saja saya- kan di Suwawa ada ini Karena sendiri kan? Jawa ada, Ya. Limutu ada. Ya, ini kan memang kan menarik kan untuk kita. Sebenarnya begini Pak. Iya. Kenapa saya sulit untuk mengungkapkan? Iya, Karena iya, pernah siap. suatu waktu Iya, di iya. salah Memang satu- agak ini iya, kan ini. di salah satu kegiatan itu saya sempat bertanya ke salah satu dewan adat dan Iya. lembaga adat. Iya, iya. Bisakah
para sesepuh ini mencoba melakukan atau bikinlah kegiatan apakah seminar atau kita diskusi ilmiah. Kalau nggak salah kemarin kan sempat ada seminar adat ya. Cuma tidak artinya sempat saya dengar, cuma tidak tahu apa bahas apa tadi. Cuma kan makanya saya bilang ke teman-teman itu para pemangkat ada benang merah yang kusut dan putus. Ya itulah makanya ini kan harus kita cari sih. Betul, karena ini kan menyangkut kan begitu ini masjid secara de jure dan ditetapkan, berarti kan dia punya landasan hukum yang kuat bahwa dia adalah masjid pertama dan bersejarah. Berarti kan, nah dari situ kan harus dikombin dengan histori-histori yang harus mendukung ini. Nah ini kan kalau historinya Masjid Sultan Hamid itu sudah sudah clear kan? Sudah clear kan? Seperti yang di prolog tadi disampaikan. Cuma kan pasti akan timbul lagi cerita-cerita di tempat lain. Tunggu dulu. Kita di sini. Itu yang pernah saya sampaikan ke pemangku adat, beberapa pemangku adat kita ketika saya coba lakukan dialog dengan mereka. Terakhir itu bukan diam sih. Kalau saya bukan diam tapi mencoba berpikir kembali. Berarti kita merenung kembali kan? Merenung kembali. Karena begini, Gorontalo itu kan setaunya kita itu kan salah satu tanah adat. Ini kan ada istilah kan adat bersedikan syarat kita pula kan berarti kan ini kan bahwa ini kan dan itu kita sudah sepakati bersama itu bahwa itu Gorontalo kan? Itu Gorontalo. Nah, cuma kan sebelum ini kan akarnya dari mana kan? Itu yang saya coba kemarin dengan beberapa pemangku adat saya sampaikan, bisa tidak? Apakah Dewan Adat atau lembaga adat bisa duduk bersama? Kalau saya sih berharapnya Dewan Adat selaku seperti Dewan Suro, Dewan Pati dan lembaga adat sebagainya. Kan itu lagi kan, ini saya orang awam kan, apa beda lembaga adat dan Dewan Adat? Nah ini kalau Dewan Adat kan kalau menurut saya Dewan Adat itu kan kalau di Aswaja itu sebagai Dewan Suro penasehat. Jadi mereka ini kumpulan dari para perwakilan di 25 lepala ini. Kalau lembaga ini yang pelaksana ini. Jadi yang terus terang Pak Budi saya tidak tahu malah saya berpikir lembaga adat tinggal lari sendiri. Dewan Adat, padahal kan sebenarnya sama kan? Posisinya kan Dewan Adat itu artinya kumpulan untuk para sesepuh di 25 lepala ini kan. Kalau bagian pelaksananya. Artinya kan terus terang saya juga belum paham kan setelah penyampaian dari Pak Budi kan takutnya kita ini kan sering ini kan, tunggu dulu, ini ada dua, kan kita adatnya itu kan, pada lembaga ada dewan. Iya, dewan itu kan semacam apa ya? Dewan suronya. Iya, itulah artinya itu. Artinya lembaga ini memang pelaksananya. Kalau saya sih berharap ke depannya mungkin Dewan Adat dan lembaga adat ini bisa duduk kembali. Artinya semua benang merah yang kusut ini bisa terurai. Iya, memang itu. Artinya kita sebagai anak muda kan, artinya jangan sampai kita di jalur yang salah. Iya, artinya kan kita karena kalau ini yang orang-orang tua sudah meninggal kan, siapa kita lagi kan kita mau dosa ditinggalkan ke kita, karena kita memang nah ini kan memang di zaman yang sekarang informasi ini cepat sekali. Ya kan di era digital sekarang kan bisa saja kan misalnya ada sesuatu yang kita expose. Bisa saja kan dari wilayah lain bahkan di dunia kan itu akan menyampaikan tersedia kan. Nah, ini kan karena memang Gorontalo itu bersinggungan sekali dengan kerajaan Ternate, kemudian kerajaan Sulawesi Tengah, kemudian kerajaan Goa. Malah yang terakhir itu hasil penelitian saya itu kami cari informasi beberapa sumber, ternyata mempunyai hubungan darat juga Gorontalo dengan kerajaan Mataram NTB. Itu juga kan artinya kan semakin kita cari ke akar takutnya kan kita salah kan untuk nah, kita butuh betul seperti disampaikan Pak Budi tadi butuh pihak-pihak yang sepuh kita ini bersatu dulu supaya kan betul itu kan karena kita ini kan namanya anak muda apalagi di era digital ini
keingintahuan itu kan besar. Iya. Apalagi begitu kita sampaikan di forum medsos. Iya. Kan jadi liar. Siapa saja kan bisa. Iya, kan jadi bola panas ini nanti. Itulah. Baru kita cuma bermain di bola panas yang pondasinya rapuh. Ini kan, ini kan. Ini yang sebenarnya harus kita hindari sih. Iya, Harus kita hindari. Dan kalau saya sih inginnya ini ditata kembali. Iya, itulah makanya harus ditata kembali. Karena jangan sampai kita berpijak di yang Berpijak abu-abu, bahkan gelap ini. Yang bahayanya kalau fondasinya lumpuh. Itulah makanya. Iya, fondasinya lumpuh. kan orang istilahnya sebakalai di atas, Sebakalai atas. yang terbakalai akan ini yang tidak jelas kan. Tidak jelas di bawah ya. Sebenarnya baku ambil orang kong yang terang kan jadi lucu kan istilahnya. Cuma kan sudah seperti apa Pak Budi? Yang langka artinya tentu yang para sepuh kita ini yang bisa. Alhamdulillah, saya berharap tahun ini ada gebrakan dari mungkin Artinya dari kan lembaga adat. memang kita sangat berharap ini bisa secepatnya dalam artian sudah ada walaupun masih kusut, sudah ada DP alur dah. Iya. Gitu kan. Menangnya sudah terlihat. sudah terlihat. Sudah terlihat. Supaya kan Tinggal bagaimana diuraikan ini. Jadi kan kita sudah ada di alurnya. Sudah Jangan di alur. lagi alur sendiri-sendiri ini kan. Pasti tidak akan ketemu. Sedang yang sudah ada di alurnya saja asli kan masih ada saja. Iya, itulah makanya kan terus terang saya juga kan di persoalan histori dan budaya ini kan cuma pemahaman saya kan cuma di kulit barangkali kan, makanya kan saya juga kan jadi ada semacam tantangan bagaimana untuk bisa minimal di akar ini kan kita ada kesepemahaman bersama kan. Makanya terutama dari beberapa wilayah daerah dari Limboto atau Limutu, Suawa, kemudian kota. Iya. Memang hasil penelusuran saya dulu itu agak berbeda. Ya, karena wilayah di sana ini agak berbeda. Karena ini kan istilah duolimul kepala ini kan. Ini juga kan perlu dirangkai lagi kan. Di dua dulu kan. Iya. Baru jadi 5, baru dipala. Berarti kan sudah jadi. Nah, ini kan itu yang sebenarnya terjadi benang kusut sih. Iya, karena kalau saya perhatikan istilah kita ini sudah disatukan. Ya, sudah disatukan. Cuma kan dasar penyatuan ini yang masih abu-abu. Bukan abu-abu sih, Belum jelas. Benang merahnya itu sudah ada. Sudah ada ya. Hanya kayak ini digulung. Iya. Digulung kemudian kusut. Kusut. Ya, iya kan. Betul, sudah ada. Kusut begini. Karena memang kita sudah jadi kan volume kepala ini kan. Nah, agak harus ekstra hati-hati sih membahas persoalan ini ya itu dia. Karena istilahnya salah satu ini kan kita baru mengangkat masalah Masjid Hunto kan. Iya. Artinya kan belum yang lain kan. Belum yang lain. Artinya kan tetap ujungnya kan ke situ kan. Tetap ujungnya ke situ. Iya. Karena memang Gorontalo kan wilayah Gorontalo ini penuh dengan beberapa tempat bersejarah yang Baru memang kan istilahnya kita istilahnya tidak ada bukti sejarah ini kan ya. ada bukti sebenarnya. Cuma tidak kan seperti tidak kayak Jawa kan. Iya, kayak Jawa kan memang jelas kan fisiknya bangunannya ada. bisa. Jadi para arkeolog kan enak kan untuk mengidentifikasi, meneliti ini kan karena ada bukti sejarah yang bisa dia. Itulah berbedanya. Bukan kajian ilmiah. Berbedanya orang tua kita dulu dengan daerah lain ya. Iya. Karena sifat tawaduknya mereka itu Ya. terlalu tinggi. Ya, makanya kan kita sekarang ini kan tinggal berharap ditutur kan. Ya. Penuturan. Penuturan. Bagaimana ya kondisi waktu lampau ini kan. Nah, cuma kan kelemahan dari penuturan ini kan kadang orang salah menginterpretasi kan. Itu lagi. Nah, itu lagi kan. Itu lagi. Iya. Apalagi, Iya. apalagi salah mengadopsi informasi. Iya. Itu lebih parah lagi. Ya, karena terus terang apalagi kan orang yang menyampaikan itu dalam bentuk bahasa Gorontalo. Iya. Nah, kita ini kan yang tahu terang cuma bahasa pasar. Kan apalagi kan yang bahasa Gorontalo yang halus ini kan Itu yang memang saya sayangkan sebenarnya Iya. sih. 2005 saya temukan salinan dokumen bahasa Gorontalo yang asli. Ya, sayangnya sesepuh yang bisa menerjemahkan ini itu juga sudah meninggal semua, sudah ya, almarhum. itulah makanya ini kan Makanya bingung baru kan
Mau dibawa kemana ini? kita melakukan penertiban tanpa ada ini kan takutnya itu Ya, malah tambah lari ini. Lari jauh. Iya, itulah. Lari jauh karena bahasa Gorontalo itu penuh makna, satu kata Iya, saja. satu kata kan bisa beda-beda kan. Bahkan bisa sampai 3 atau Iya, 4 itulah. arti. Iya, kan tergantung intonasinya kan. Iya. Nah, itu. Makanya ini yang memang menarik kan. Artinya ini saja baru kita bahas cuman satu saja. Ada hubungan kan dengan Hubungan yang semua. Iya. Dengan 3 kerajaan. Iya, itu. Kerajaan Palasa kemudian kerajaan Ya, Palembang. Punya hubungan erat sekali. Bahkan begitu kita korelasikan dengan kerajaan Gorontalo, 5 kerajaan Gorontalo. Iya. Nah, gimana lagi ini kan? Ininya Ini kan. harusnya kita sih Iya. dari para peneliti, kemudian arkeolog, Iya. dari pemangku adat dan lembaga adat semua kalau bisa kan duduk bersama itu. Iya, karena kita ini kan sudah dimaklumat bahwa kita orang Gorontalo. Iya. Padahal kan sebenarnya kita dari berbeda beda kan di Jawa kan. Jawa ini orang Jawa semua ini kan. Iya. Gitu. Jawa kan ada Jawa kan dengan Sunda. Cuma itu kan kalau di kita ini kan Gorontalo, tapi kita Gorontalo Lotapa, Gorontalo Losuawa, Gorontalo Limbon. Belum kan istilahnya kan. Nah ini kan belum ada benang masih kusutnya. Itu yang sebenarnya saya sampaikan ke teman-teman lain itu, ada beberapa pemangku adat yang takut untuk mengungkap. Iya, apalagi kan namanya pemangku adat kan perwakilan wilayah kan. Iya. Nah, harusnya kan orang bisa menyampaikan kenapa kita ini jadi pemangku adat dari Suawa. Kenapa kita jadi pemangku adat dari Limbon, dari Gorontalo. Kan harusnya kan. Iya kan. Ketika bisa bincang dengan salah satu pengurus lembaga adat, Iya. mereka diam, mereka tidak bisa komen apa-apa. Artinya kalau kayak kita kemungkinan kan kita udah ada beban kan. Iya. Cuma mereka kan itu barangkali jadi pertimbangan. Ada beberapa pertimbangan historis Iya. yang memang Cuma kan memang sejarah itu kalau menurut saya sih itu harus perlu kan. harus memang, perlu dibuka sebenarnya. takutnya ini kan kita ini hidup ini kan Ya. singkat kan, jangan sampai kan kita meninggalkan Kalau saya sih sejarah yang kalau saya secara pribadi itu Siap. setidaknya histori Gorontalo ini itu tetap terjaga sampai anak cucunya kita. ya itulah itu kan memang Tidak putus. keinginan kita semua Iya. kan harus seperti itu. Maka Harus menang semua. harus ada betul Pak Budi ada kajian Harus ada khusus kajian yang- empiris tersendiri. Iya, Harus ada sebenarnya kan kajian tersendiri. dan perlu hati-hatian ya. Ekstra hati-hati. Iya. Ekstra hati-hati. Karena takutnya kan jadi komplit selain lagi DP. Ya. Nah, kayak itu konflik sosial, singgungan konflik sosial itu yang bahayanya. Iya, sih. karena kan dulu ada sejarah kita ini kan perang lama ya. Iya. Nah, 5 kerajaan ini kan perang lama ini kan jangan sampai kan kembali ke barangkali itu yang ditakutkan para pemangku adat. Ini prediksi saya kan. Kalau saya sih mungkin berharap para lembaga adat dan pemangku adat lainnya di semua wilayah Gorontalo, Iya. semua wilayah Gorontalo bisa Duduk bersama. duduk bersama Iya, kembali. siap. Iya, karena Bisa memang duduk bersama kembali. Karena biar bagaimanapun kami generasi muda yang ada sekarang itu butuh pencerahan. iya, betul. Butuh pencerahan. Karena ini adalah identiknya diri kita. Iya. Nah, Identik kita kan diri kita. kita keluar ini kan satu, Gorontalo Iya. kan, Gorontalo kan. Gorontalo. Iya, itulah. Cuma kan begitu dia artinya ini takutnya kan ada pertanyaan Gorontalo yang mana gua nih? Ini kan jadi kan Itu lagi. ini kan padahal kalau udah tahu kita ini kan suku Gorontalo, apa Iya. kan sudah itu bahwa suku Gorontalo. Tidak ada kan suku Suhawa, tidak ada suku Limbon, Gorontalo. Gorontalo kan. Gorontalo Totoni. Nah, itu tinggal kita Gorontalo mana ada kan pada itu Gorontalo. Kan bahasa juga satu walaupun kita bahasa pasar ya. Iya. Padahal kan sebenarnya ada juga bahasa Suhawa Memang bahasa. bahasa Gorontalo yang dari sisi dialeknya kan bisa beda-beda kan. morfologi bahasanya agak berbeda dan beberapa tingkatan Iya. adab dalam tutur kata Iya. itu. Ini juga yang harusnya generasi muda tahu sih. Iya. Jangan asal ngomong. Karena bahasa kalau nggak Gorontalo. salah kan sekarang di kurikulum SD kan sudah ada mulok ya. Iya, sudah ada. Nah, cuma nggak tahu ya apakah sistem pembelajarannya seperti apa. Artinya kan Ya sih guru bahasa sih. Iya. Kan guru bahasa ya itulah. guru
bahasa daerah setempat yang lain itu yang lebih paham sih. Iya, karena apakah dia hanya untuk sekedar tahu saja bahasa Gorontalo atau Kalau saya sih ya, bukan hanya sekedar tahu. kan tetap ada ini ya intisari-intisari yang harus Tetap harus. disampaikan ke anak didik, apalagi ini kan di tingkatan dasar kan. Iya. Jadi kan memang kalau waktu kita sekolah kan belum ada kan mulai Kalau mulai bahasa Gorontalo kan ada di zamannya kita. iya belum ada zaman Karena rata-rata semua anak-anak tahu bahasa Tahu Gorontalo. iya. Tahu Nah bahasa Gorontalo. ini artinya ini pengalaman saya kita Iya. sharing. Ini jadi tugas mulok cuma orang tua yang kerja ya. Itu yang kerja. Anak-anak. Nah, ini kan berarti tidak gagal ini program kan harusnya kan tidak perlu kan dia sudah tahu kan di Iya. rumah dia sudah pakai bahasa itu kan. Bahasa. Nah, itu juga kegagalan kita sih kenapa kita Tidak kasih belajar. tidak kasih belajar nih anak-anak untuk bisa bahasa Gorontalo. Siap. Baik Pak, jadi ini sudah mendekati waktu untuk maghrib. Barangkali untuk di akhir ada semacam closing statement yang bisa disampaikan. Barangkali kita batasi untuk sesuai tema aja dulu Pak Budi ya tentang bagaimana untuk Masjid Hunto ini ke depan. Silakan Pak Budi. Nah, insya Allah untuk Masjid Hunto ya, rencana kami sebagai untuk dilakukan wisata religi itu benar-benar terlaksana tahun ini. Iya. Benar-benar terlaksana tahun ini. Karena biar bagaimanapun Masjid Hunto ini sebagai satu-satunya masjid pertama di Gorontalo dan mempunyai histori sejarah dan yang dan sangat sudah dalam akan sebenarnya. dan sudah akan ditetapkan. Iya. Iya, artinya kan Tinggal menunggu penetapan ya, SK dia Gubernur. akan ditetapkan kan berarti Iya. secara histori maupun legalitas formalnya dia resmi. Nah, ini kan. Nah, ini. Itu dia. Ya mungkin ketambahan satu pesan dari Raja Amai itu mungkin bisa saya sampaikan. Iya. Tahu lili olongia lo Amai. Pesan dari Raja Amai. Adati hula-hula to sara'a, sara'a hula-hula to kitabula. Ilmu amaliolo, amali ilmu walo. O patata hindua, hutamola olutua. O hindua patata. Hutamola o balata. Potabia po puasa to dunia dilabaka. Po puasa potabia dilabaka to dunia. Amalialo imani Islamu ihsani to deloma Qur'ani. Mau hadisi. Palihalolo wolomo sifati lo sahabati. Po opi dudu ta akidah. Imani ibadah muamalah muasyarah akhlak. Pohongi lio syariat. Tarekati hakikati marifati marifatullah. Kulon dalangi lipundo lipulo adati. Kudumu lo ilimu tunuhiyo syariat. Matanga pomaya harata potunggulu. Nyawa podungala. Po elamasa tuwau mapotuwau lo kali di kau liwau piili. Ya, luar biasa Pesan sekali. Pesan Raja Amai ini sangat mendalam dan memang patut untuk kita amalkan. Dia kan sesuai dengan memang istilahnya pesan-pesan yang memang sangat Islami dan memang sesuai dengan daerah Gorontalo yang adat berserikat syarat berserikat kita. Luar biasa sekali. Artinya ini saja baru satu item kecil yang kita bahas sudah sangat luas sekali ya implementasi yang bisa kita dapatkan. Insya Allah nanti di seri-seri berikutnya jangan pesan-pesan Pak Budi untuk bisa kita undang sebagai seorang narasumber dalam hal bagaimana kita mengeksplor Gorontalo ini. Adapun tujuan kami itu bagaimana ke depan Gorontalo ini kan semakin jaya dan sejahtera dan punya landasan yang kuat seperti yang disampaikan petuah dari Sultan Amai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.